Sikat terus pentolan OPM Johnny Botak sudah dikepung pasukan TNI. Melansir dari FIFA, pasukan gabungan TNI Polri berhasil mendesak anggota kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB, pimpinan Johnny Botak, ke wilayah pegunungan di Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Seperti yang diketahui, TNI mengerahkan sejumlah pasukan dari berbagai satuan untuk menjalankan tugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan Tugas Daerah Rawan atau Satgas Pamrahwan dari sejumlah satuan elit Batalion Infanteri Yonif Raider. Pada 1 Maret 2021 lalu, kelompok separatis OPM pimpinan Johnny Botak yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Kalikopi sempat terlibat kontak tembak dengan pasukan gabungan TNI Polri. Peristiwa itu terjadi saat pasukan gabungan tengah melakukan patroli pengamanan PT Freeport di sekitar Mil 53. Usai kejadian itu, aparat gabungan TNI Polri terus melakukan pergerakan yang mendesak kelompok OPM Johnny Botak ke dalam hutan. Kabarnya kelompok Johnny Botak terus bergerak menjauh dari Tembagapura dan menuju perbatasan Kabupaten Puncak Jaya. Pengejaran yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI Polri membuat Johnny Botak dan kelompoknya tak bisa lagi turun ke kota. Hal ini dilakukan agar kelompok OPM Johnny Botak tidak bisa lagi mendapat suplai logistik berupa makanan dari masyarakat. Oleh sebab itu, pihak aparat gabungan TNI Polri melarang masyarakat di kawasan Kecamatan Tembagapura memasuki wilayah di sekitar Mil 53. Akhir kisah Tandi Kogoya, Komandan Batalion KKB Papua, yang punya rekam jejak menakutkan. Beberapa anggota TNI Polri bahkan sampai meregang nyawa saat berhadapan dengannya. Melansir dari gridhot.id, kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua disebut mempunyai anggota baru yang terbilang berani. Selain berani, anggota baru itu juga dianggap memiliki kemampuan yang cukup mumpuni. Disinyalir anggota baru itu menjadi pelaku penembakan warga negara asing asal Selandia Baru. Lantas siapakah anggota baru itu? Dilansir dari Sosok ID, anggota baru itu tak lain dan tak bukan adalah Tandi Kogoya. Tandi Kogoya yang memiliki sepak terjang menakutkan sebenarnya pernah tertangkap oleh Satgas Khusus di Nabire. Diketahui, tertangkapnya Tandi Kogoya terjadi setelah dirinya melakukan aksi penembakan di Mil 69 PT Freeport Indonesia. Namun sayang aksinya tersebut hanya diganjar hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Ini yang disayangkan hanya mendapat vonis 1 tahun 6 bulan, ujar Kapolda. Seperti perkiraan, hukuman tersebut tidak membuat Tandi Kogoya jera. Selepas keluar dari penjara, Tandi Kogoya langsung menjabat sebagai Komandan Batalion Komando Gabungan Pertahanan atau Kogab 8 Kemabu, Intan Jaya. Tandi Kogoya berada di bawah kepemimpinan Sabinus Waker di Komando Nasional TPNPB. Namun dalam struktur Komando Nasional TPNPB, Tandi Kogoya di bawah pimpinan Sabinus Waker, kata Kapolda. Menurut informasi, sejak bergabung dengan KKB di Intan Jaya, Tandi bersama rekan-rekannya melakukan berbagai aksi penembakan. Tandi dan kelompoknya menembak mati 2 orang tukang ojek di Sugapa, tepat di jalan menuju Kampung Puksiga, Distrik Hitadipa, Intan Jaya. Tandi dan kelompoknya kembali melakukan penembakan terhadap pasukan TNI di Sugapa yang mengakibatkan 2 prajurit meninggal dunia, yakni Letu Infanteri Erizal Juhri, Sidap Butar, dan Serda Rizky Susendo. Tandi dan kelompoknya melakukan penembakan di Kampung Ugimba dan Kampung Gamagai yang mengakibatkan Serda Ramadan meninggal dunia dan 3 prajurit TNI lainnya luka tembak. 22 Desember 2019, Tandi dan kelompoknya melakukan penembakan di Kampung Titigi, Distrik Sugapa hingga mengakibatkan Serda Afriandi mengalami luka tembak. 14 Februari 2020, Tandi dan kelompoknya bertolak dari Ugimba dan ikut dalam rombongan gabungan sejumlah kelompok KKB yang dipimpin Lekagak Telenggen menuju Tembagapura Mimika. Selama berada di Tembagapura, gabungan Kodam TPNPB melakukan serangkaian penembakan, termasuk penyerangan kendaraan patroli Polsek Tembagapura. Menurut Kapolda, gabungan KKB ini berupaya untuk mengganggu operasional PT Freeport Indonesia di Tembagapura. Mereka menganggap sangatlah penting untuk mengganggu perusahaan itu agar mendapat perhatian dari LSM internasional, kata Kapolda. Tandi Kogoya kemudian ikut dalam rombongan Kalikopi pimpinan Johnny Botak dan Henggi Wamang dari Tembagapura menuju Kuala Kencana yang dekat dengan kota Timika. Mereka kemudian melakukan penyerangan di area kantor Freeport di kota Kuala Kencana
pada 30 Maret 2020. Dalam peristiwa itu, seorang warga New Zealand bernama Graham Thomas meninggal dunia, sedangkan dua karyawan lainnya bernama Jibril M.A. Bahar dan Ucok Simanung Khalid terluka. Tandi Kogoya akhirnya tewas bersama Manu Kogoya pada 9 April lalu dalam kontak senjata dengan Satgas TNI Polri di Jalan Trans Nabire Jayanti, Distrik Iwaka Mimika, saat akan menyergap di sebuah rumah kayu. Kapolda Papua mengatakan pihak keluarga berterima kasih karena jenazah Tandi Kogoya bisa dibawa kembali untuk dimakamkan, sebab biasanya anggota KKB yang tewas jenazahnya dibiarkan begitu saja oleh kelompok mereka. Biasanya mereka yang tergabung dengan KKB jenazahnya ditinggal begitu saja, ujar Kapolda. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.